Teman-teman silakan duduk. The written word of the living God. The Father's love letter to his people. All of it was spirit-breathed. Through it, he wants to reveal his love for you. Will you seek him? Will you come to him just as you are and let him speak life over you? Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, Allah kami yang hidup, kami bersyukur. Karena pagi hari ini Tuhan sekali lagi memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk boleh beribadah. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami juga boleh sama-sama memuji Tuhan. Engkau tiba waktunya bagi setiap kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan siapkan hati kami, Tuhan yang boleh tolong supaya kami boleh punya hati yang fokus untuk beberapa waktu ini ke depan. Kami rindu sama-sama untuk menerima apa yang jadi pesan Tuhan bagi setiap kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke, shalom teman-teman. Oh ya, lemes ya. Shalom. Ya, bersyukur ya, biasanya sudah berbulan-bulan rasanya saya khotbah di depan kursi kosong, dan hari ini akhirnya saya bisa lihat ada lumayan ya, cukup banyak teman-teman yang bisa datang. Saya bersyukur dan saya pengen nyapa juga shalom buat teman-teman yang masih harus ibadah secara online. Oke, teman-teman, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Jika sudah menemukan, saya akan bacakan bagi kita ya. Yohanes 14 ayat 26. Berbunyi demikian, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, teman-teman, beberapa tahun yang lalu sebelum negara api menyerang, sebelum ada sebuah insiden begitu ya. Kalau teman-teman penasaran, nanti teman-teman bisa scroll di IG saya ceritanya kenapa. Saya punya hobi di dunia fotografi begitu ya. Saya suka banget dunia fotografi karena papa saya adalah fotografer. Teman-teman, waktu saya belajar tentang fotografi, saya ngelihat ada salah satu hal yang sangat penting begitu ya, berkaitan dengan kamera. Namanya adalah aperture. Apa itu aperture? Teman-teman, aperture adalah kemampuan kamera untuk menerima atau menangkap cahaya begitu ya. Nah, kalau teman-teman buka atau teman-teman perhatiin di lensa, kalau habis ini penasaran, dilihat aja tuh kameranya begitu ya. Di situ ada lempengan bentuknya segi 8, kira-kira gambarnya kayak begini. Nah, itu lempengan yang bisa ngebuka dan nutup lagi begitu ya, dan itu menentukan seberapa banyak cahaya yang bisa masuk, seberapa banyak cahaya yang bisa ditangkap. Semakin banyak cahaya yang masuk, maka gambarnya akan semakin tajam. Apakah pengaruhnya karena ini doang? Enggak, masih ada ISO, ada shutter speed begitu ya. Tapi karena kita lagi nggak mau buka kelas fotografi, jadi ya itu FYI aja gitu ya. Tapi salah satu yang saya perhatikan adalah aperture ini begitu ya. Nah, teman-teman, kenapa saya jelasin ini begitu ya. Nah, kalau kita punya kamera, kita pengen punya gambar yang tajam begitu ya. Semuanya berkaitan dengan yang namanya permainan cahaya begitu ya. Makin minim cahayanya, maka makin sedikit juga kejelasan yang kita bisa lihat begitu ya. And the more the light, the better we can see.
gitu ya. The more the light, the better we can see. Nah ini sama seperti ketika kita lagi baca Alkitab gitu ya. Seringkali kita baca Alkitab itu tuh kayak pakai mode low light alias kurang cahaya begitu ya. Akhirnya kita jadi males membaca hal yang buat kita gak jelas begitu ya. Dan teman-teman, waktu saya masih di seminari, waktu saya masih di STT Saat Malang, ibadah kayak begini, ibadah tuh maksudnya ada pujian, ada belajar firman, itu dilakuinnya tiap hari. Betul ya Ci As ya? Betul ya, sampai sekarang itu ya ibadah tuh dilakuin tiap hari teman-teman. Pujian, baca firman, belajar firman. What do you think? Ibadah tiap hari. Di sini ada yang pernah ibadah tiap hari? Boleh angkat tangan? Saya angkat tangan karena pernah gitu ya. Gak ada ya, saya yakin gak ada. Teman-teman, ketika saya di saat ibadah itu tiap hari dan mungkin muncul pertanyaan, bosen gak ya kira-kira baca Alkitab everyday, belajar Alkitab bahkan 4,5 tahun begitu ya. Bosen gak sih tiap hari yang dibaca adalah Alkitab gitu. Buat saya pribadi begitu ya, ketika itu mungkin pernah muncul rasa bosen begitu ya. Tapi seingat saya most of the time saya bisa menikmatinya. Mana mungkin teman-teman ya. Nah, saya mau nanya nih ya, kira-kira di sini siapa yang waktu pujian tadi masih semangat begitu ya? Begitu selesai pujian masuk ke pendahuluan, terus tiba-tiba waktu tadi saya bilang mari kita buka Alkitab kita, tiba-tiba rasa ngantuk itu mulai menyerang. Boleh angkat tangan? Ya nggak usah ya, saya tahu nggak akan angkat tangan begitu, saya bercanda doang teman-teman. Atau mungkin teman-teman yang nonton di rumah mau pengakuan di kolom chat silahkan begitu ya. Tapi teman-teman, itu memang realita yang terjadi begitu ya. Ketika si pengkhotbah mulai bilang mari kita buka Alkitab kita, maka muncul rasa malas, bahkan mulai muncul yang namanya rasa ngantuk begitu. Itu realitanya, rasa malas itu muncul. Why teman-teman? Karena kita lupa bahwa baca Alkitab itu butuh lebih dari sekedar keinginan untuk membaca gitu ya. Rasa malas itu muncul gak jarang karena kita baca Alkitab gak lebih dari ya itu buku sejarah doang, buku ngebosenin and that's it. Atau ekstrim sebaliknya, kita bilang bahwa ini adalah buku ajaib begitu ya. Dengan sekali kita buka, sekali kita baca, maka kita berekspektasi buku ini harus kasih saya segala jawaban dari segala pergumulan kita. Teman-teman, ada dua ekstrim itu yang membuat kita akhirnya punya perspektif yang salah, bahkan kita akhirnya kelelahan dan bosan ketika kita baca Alkitab gitu ya. Alkitab tuh bukan cuma buku sejarah, tapi dia juga bukan kamusnya Harry Potter begitu ya. Alkitab itu berisi kalimat-kalimat yang hidup, yang Tuhan pakai sebenarnya untuk menyampaikan isi hatinya buat setiap kita. Kalimat yang hidup, the living word. Lalu gimana teman-teman? Gimana caranya kita bisa baca Alkitab supaya kita gak bosan? Gimana caranya kita bisa ngerasain bahwa kalimat-kalimat yang kita baca di dalam Alkitab tuh kalimat yang hidup begitu ya? Teman-teman, kita butuh yang namanya iluminasi Roh Kudus. Nah itu apa tuh? Iluminasi Roh Kudus tuh apa begitu ya? Nah sederhananya begini teman-teman. Iluminasi Roh Kudus adalah ketika Roh Kudus itu kasih penerangan untuk mata, hati, dan pikiran kita ketika kita baca Alkitab. Supaya apa? Supaya kita ngerti apa yang kita baca dan kita juga terdorong untuk ngelakuin apa yang kita baca, begitu ya. Jadi nggak cuma ngerti tapi kita juga melakukannya. Teman-teman, dengan iluminasi Roh Kudus kita nggak lagi baca Alkitab itu dengan mode low light begitu ya. Kemudian kita mulai ngantuk, tapi kita mulai membaca itu dengan bergairah. Kita baca itu sebagai kalimat-kalimat yang hidup. Keren ya teman-teman, ketika kita baca Alkitab sejatinya kita perlu ingat begitu ya, bahwa kita nggak lagi baca buku itu sendirian. Kita lagi baca dengan pribadi Roh Kudus yang interaksi sama kita secara langsung. Teman-teman, dia Roh Kudus yang tolong kita karena dia tahu kalau mata kita nggak cukup terang untuk nangkep semua pesan yang ada di dalam Alkitab. Dia yang tolong kita untuk ngerti. Roh Kudus yang kasih terangnya. Dia bikin kita ngerti tapi dia juga tolong kita untuk ngelakuin. So yang jadi next question adalah terus gimana caranya supaya bisa dapetin iluminasinya Roh Kudus begitu ya. Nanti saya akan bahas itu di akhir, akan ada 5 syarat utamanya. Tapi ada hal-hal yang teman-teman perlu tahu terlebih dahulu. Kira-kira apa sih yang bakal terjadi di dalam hidupnya teman-teman ketika Roh Kudus itu hadir dan kasih penerangan di dalam mata dan hati kita. What happened when God opened my eyes? Apa yang bakal terjadi ketika Tuhan bukain mata
kita. Teman-teman, saya akan pakai 3 cerita ya. Saya akan pakai 3 kisah di dalam Alkitab begitu. Yang pertama, yang terjadi ketika Tuhan membukakan mata kita, maka kita mampu melihat solusi atas permasalahan kita. I see solution to my problems. Teman-teman, saya ambil kisahnya dari kisah Abraham gitu ya. Ini yang pertama ya, I see solution to my problems. Ini saya ambil kisahnya dari Abraham. Waktu itu Abraham dapat janji, dia dikasih tahu sama Tuhan, kamu akan penuhin bumi ini dengan keturunan kamu, begitu ya. Dan Abraham terima janji itu, oke. Tapi seiring berjalannya waktu, begitu ya, makin tua Abraham Sarah nggak punya anak, begitu ya. Kemudian mulai ngide lah si Sarah, begitu ya. Sarah bilang, ya udahlah, daripada nggak punya anak, begitu ya, kamu kawin aja sama hambaku, begitu, yang namanya Hagar, gitu. Dan terjadilah demikian. Abraham kawin sama Hagar begitu ya, dan punya anak namanya Ismail. Terus mereka bilang begitu ya, oh ini toh miracle yang Tuhan itu kasih. Oh ini toh miracle yang Tuhan siapin begitu ya. Dan akhirnya Tuhan bilang bukan, itu bukan rencanaku kata Tuhan. Itu rencananya Sarah. Rencanaku adalah keturunan dari Abraham dan Sarah, bukan Abraham dan Hagar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Miraculously di usia tuanya Sarah dikasih keturunan gitu ya, dan dia punya seorang anak. Nah ini konflik mulai terjadi di tengah rumah tangga gitu ya, makanya ya satu aja ribet apalagi kalau punya 2 begitu ya. Jangan pernah berpikiran punya 2 teman-teman ya. Dan konflik cekcok rumah tangga mulai terjadi. Si Sarah iri begitu ya, ngelihat the firstborn, dia iri lihat Ismail begitu ya. Dia takut bahwa nanti anaknya nggak dapat segala mungkin harta warisan dan lain sebagainya. Itu mulai muncul begitu ya. Dia cekcok, dia nggak suka lihat Hagar, dan apa yang terjadi? Hagar dan Ismail diusir sama Abraham. Terus apa yang terjadi? Hagar tuh diusir bersama anaknya masuk ke dalam padang gurun begitu ya. Bayangin ya, di Timur Tengah yang begitu panas begitu ya. Mamah dan anak ini diusir keluar dari rumahnya tanpa makanan, tanpa minuman. Dan yang terjadi adalah di tengah-tengah padang gurun itu Hagar stres, Hagar ketakutan. Dia ngelihat anaknya mulai kehausan, dia gak punya makan, dia gak punya minum, dan dia tinggalin anaknya di kejauhan. Waktu dia tinggalin anaknya di kejauhan, dia bilang dia gak berani lihat anaknya mati. Terus dia duduk di bawah sebuah pohon. Dia duduk di bawah sebuah pohon, dia nangis, dia weeping di situ, dia crying begitu ya. Kemudian dia udah putus asa, dia udah desperate. Dan ketika di posisi dia desperate, di situ suara Tuhan hadir buat Hagar. Dan Tuhan nanya sama Hagar, Hagar kamu ngapain di sini? Dan apa yang dijawab sama Hagar? Simpelnya dia ngomong, I'm preparing to die. Aku siap-siap mati. Dan aku tinggalin anakku di kejauhan karena aku gak mau lihat dia mati. Dan di saat momen itulah Tuhan bukain matanya. Kita baca ya. Teman-teman, kita buka di dalam Kejadian 21. Teman-teman bisa buka Alkitabnya. Kejadian 21 ayat ke-19. Kejadian 21 ayat 19 di sana dikatakan, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Teman-teman, sebelum seseorang itu desperate, pastinya dia sudah berusaha sampai akhirnya mentok, sampai akhirnya dia putus asa begitu ya. Hagar gak mungkin gak berusaha dulu cari air buat anaknya, gak mungkin begitu ya. Tapi justru karena dia udah cari dan dia gak dapet, di situ dia stres, dia desperate begitu ya. Dan di momen desperate inilah dia menemukan ketika Tuhan itu berfirman sama Hagar. Ketika Tuhan bukain mata Hagar, di situ baru Hagar bisa lihat ada sumur yang Tuhan sediain. Hagar ambil airnya, dia kasih minum buat anaknya. Teman-teman pernah gak sih kalian begitu ya, atau kita semua ada di dalam kondisi yang kita mungkin udah berusaha ini dan itu begitu ya, merasa bahwa kita sudah melakukan segala macam usaha dan akhirnya kita mentok begitu ya. Dan mungkin kita ngerasa juga desperate, kita ngerasa juga putus asa. Dan di kondisi seperti demikian begitu ya, seringkali kita baru diingetin lagi untuk kita cari Tuhan. Di momen desperate-nya kita baru kita ingat untuk we cry out to God gitu ya. Atau mungkin teman-teman ada di antara kita yang hari ini begitu ya, mulai muncul rasa desperate karena pergumulan-pergumulan kita. Saya berdoa semoga momen ini
boleh jadi momen yang baik ketika kalian ingat bahwa momen yang seperti ini adalah momen yang tepat untuk kita ingat lagi untuk kita cari Tuhan lewat firman-Nya. Tuhan yang akan kasih solusi, Tuhan yang akan kasih pertolongan tepat pada waktunya seturut dengan pimpinan Tuhan. Ada begitu banyak firman Tuhan yang kita bisa baca, yang selalu ingetin kita tentang pertolongan Tuhan, tentang pengharapan, dan lain sebagainya. Terkadang Tuhan izinin kita ada di titik terendah, Tuhan bahkan gak hilangkan masalah kita, begitu ya. Tapi Tuhan kasih kita solusi untuk menghadapinya. Tuhan mungkin gak setiap saat bukain mata kita, tetapi Tuhan selalu bukakan mata kita tepat pada waktunya. Kenapa sih Tuhan kok mepet-mepet? Sometimes mungkin kita berpikir begitu ya. And that's the best way, begitu, and that's the best time yang Tuhan punya buat kita. Itu yang pertama teman-teman ya, I see solution to my problems. Yang kedua adalah I see barriers to my progress. Nah ini maksudnya apa nih barriers tapi kok progress begitu ya. Hal yang kedua adalah gimana kita bisa melihat adanya halangan tapi yang justru membuat kita ngalamin yang namanya kemajuan atau progress begitu ya. Nah kisah yang saya ambil yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah Abraham, saya yang kedua ambilnya dari kisah Bileam. Nah mungkin teman-teman nggak tahu ya, masih ingat nggak ya, udah hampir 1 tahun kayaknya nggak ke gereja atau lebih begitu ya. Masih ingat nggak ya kisah Bileam? Ya I hope ingat begitu ya. Teman-teman, Bileam itu adalah dukun yang dikirim sama Raja Balak. Waktu itu Balak tuh emosi, kesel gitu ya. Wah ini Israel nih kok menang, gimana caranya nih, gue pengen jatuhin Israel. Dan akhirnya dia bilang, wah gue kirim Bileam, dukun begitu ya, buat ngutukin bangsa Israel. Dan hari itu ketika Bileam lagi berangkat begitu ya, Bileam berangkat, dia naik keledainya dan tiba-tiba begitu ya, waktu dia udah keledainya jalan di jalan yang benar begitu ya, tiba-tiba si keledai ini menyimpang gitu ya, dia pergi dari jalan yang besar itu, dia masuk ke tengah-tengah perkebunan yang kiri itu isinya tanaman semua, kanan tuh tembok gede begitu ya, jadi dia lewat di jalan yang sempit. Bileam emosi dong, ini keledai kenapa begitu ya, tapi ya aneh sendiri sih dia emosi sama keledai begitu ya, orang keledai emang dasarnya hewan yang bodoh begitu ya. Akhirnya dia pukul keledainya, waktu dia pukul keledainya, si keledainya itu ketakutan. Kenapa? Karena di depannya dia lagi lihat ada malaikat Tuhan yang bawa pedang, dia ketakutan. Terus waktu dipukul si keledai ini berusaha jalan lagi, waktu berusaha jalan lagi, terus si keledai ini lihat lagi ada malaikat di depannya dan dia ketakutan lagi. Waktu dia ketakutan, si keledai itu mepetin badannya ke tembok begitu ya. It means kakinya si Bileam ini kejepit antara badan keledai sama tembok begitu ya. Dan kesel lah si Bileam, ini apaan sih nih hewan begitu ya. Udah bodoh makin bodoh begitu ya. Dia kesel, dia pukul lagi yang kedua kali. Dan yang ketiga kali waktu si keledai ini mau jalan, dia udah gak berani jalan. Dia sekali lagi si keledai ini ketakutan gitu ya, karena dia lihat ada malaikat Tuhan yang lagi bawa pedang. Nah waktu itu keledainya udah gak mau jalan, dia sujud, si keledai ini tersungkur gitu ya, ketakutan. Dan akhirnya Bileam kesel setengah mati, dia pukul lagi yang ketiga kali, dan yang ketiga kali ini the fun partnya begitu ya dalam kisah ini adalah Tuhan bukain mulutnya si keledai ini untuk bisa ngomong. This kind of cute begitu ya kalau kita bayangin keledai ngomong gitu. Mungkin Winnie the Pooh itu punya teman namanya Eeyore, mungkin itu terinspirasi dari kisah Alkitab gitu ya, dari Bileam dan keledai. The talking donkey begitu ya. Nah teman-teman, si donkey bodoh ini begitu ya, dia ngomong begitu. Wah kenapa sih dari tadi dipukulin terus, lu gak lihat apa di depan itu ada malaikat yang bawa pedang. Terus apa yang terjadi? Teman-teman kita buka ya, kita buka lagi sekali lagi Alkitab kita. Hari ini kita banyak buka Alkitab, karena selama ini mungkin Alkitabnya jarang kita buka. Jadi hari ini saya force kalian untuk buka Alkitab ya. Bilangan 22 ayat 31, Bilangan 22 ayat 31. Bilangan 22 ayat 31 di sana dikatakan, kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah Bileam dan sujud. Teman-teman baru gitu ya, setelah si keledai ini 3 kali lihat ada malaikat, baru yang terakhir gitu ya. Keledai ini ngomong dan akhirnya mata Bileam dibukakan. Teman-teman, sometimes Tuhan itu seolah menghalangi apa yang kita rencanakan. Rencana-rencana yang kita udah buat semuanya gitu ya. Sebelum pandemi kita udah planning segala sesuatu dan tiba-tiba semuanya cut off. Semuanya gak jadi, semuanya gagal. Enggak sedikit orang yang mungkin juga kecewa
kesel dengan kondisi yang seperti ini. Sometimes Tuhan izinin kita ngalamin hal-hal yang disebut dengan kegagalan, begitu ya. Tapi Tuhan sejatinya bukan bersukacita ngelihat kita gagal. Terkadang kita ngerasa hal-hal yang kita pengen capai itu seolah Tuhan halangi. Teman-teman, Tuhan sometimes kasih kita penghalang, Tuhan kasih kita obstacle, begitu ya. Karena Dia mau melindungi kita dari hal-hal yang mungkin buruk di depan yang kita gak bisa lihat. Penghambat itu gak selamanya buruk, teman-teman ya. Penghambat itu gak selamanya buruk. Karena sometimes Tuhan pakai itu untuk jaga kita, atau bahkan sometimes Tuhan tahan kita karena Tuhan mau kasih kita something better di depan. Kadang kita mikir yang baik buat kita tuh ini, tapi Tuhan bilang bukan, karena aku tahu yang baik buat kamu tuh ini, yang kita belum bisa lihat. That's why sometimes Tuhan tuh izinin kita untuk ngalamin yang namanya halangan, kita ngalamin yang namanya obstacle. Ya, teman-teman, itu yang kedua, gitu ya. I see barriers to my progress. Dan yang ketiga, teman-teman, hal ketiga yang terjadi ketika Tuhan bukain mata kita, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan itu menjadi benteng perlindungan kita. I see defense to my attack. Nah, teman-teman, kisah yang ketiga di bagian Alkitab yang lain saya pakai dari kisahnya Nabi Elisa, begitu ya. Waktu itu Elisa lagi jadi nabi di tengah-tengah bangsa Israel, begitu ya. Sampai satu malam Israel tuh tiba-tiba, begitu ya, dia dikepung sama pasukan Aram yang datangnya udah banyak banget, ada pasukan berkuda dan lain sebagainya. Kita tahu Israel nggak punya itu, dan tiba-tiba Israel tuh udah dikepung. Dan malam itu asistennya Elisa yang namanya, ada yang tahu? Ya nggak ingat, nggak apa-apa ya, namanya Gehasi, gue kasih tahu ya, namanya adalah Gehasi, begitu ya. Nah, Gehasi tuh ngelihat, gitu ya, ada begitu banyak tentara yang udah siap ngepung Israel. Dan ketika itu Gehasi langsung ketakutan, dia datang ke Elisa, dia bilang, wah celaka nih, dia bilang celaka, malam ini kita mati, malam ini kita nggak akan bisa menang lawan Aram, pasukan mereka banyak banget. Dan ketika dia ngomong gitu sama Elisa, Elisa dengan santainya dia bilang, tenang Gehasi, begitu ya. Jauh lebih banyak yang menyertai kita daripada mereka. Teman-teman, kalau saya jadi Gehasi waktu itu ya, mungkin saya bakal kesel sama Elisa ya. Saya akan bilang, halu kali ini ya, saking ya itu mungkin atasannya dia gak akan berani ngomong begitu ya. Tapi mungkin dalam hati dia bilang, Elisa nih halu kali ya. Jelas-jelas Israel gak punya pasukan berkuda, no never, gak pernah punya. Dari mana dia bilang lebih banyak yang menyertai kita daripada mereka? Jelas-jelas itu banyak banget, di gunung udah penuh, gitu ya. Udah kepung Israel. Tapi apa yang terjadi? Kita buka lagi Alkitab kita ya, di Perjanjian Lama di 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Di sana dikatakan, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, Tuhan membuka mata Gehasi, gitu ya, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Kagetlah si Gehasi, begitu ya. Dan malam itu Gehasi sadar, dia ingat lagi bahwa benar-benar Tuhan itu tuh jagain Israel. Gak mungkin Gehasi tahu Israel gak punya pasukan berkuda. Tapi malam itu dia lihat sebuah penglihatan, gitu ya, bahwa ada begitu banyak pasukan berkuda dan kereta berapi ada mengelilingi Elisa. Dan malam itu Gehasi sadar bahwa Tuhan yang berperang gantiin Israel. Yang jaga bukan lagi orang, bukan lagi manusia, tapi bala tentara surga. Teman-teman, ada masanya kita ngerasa kita tuh udah hopeless or even helpless, begitu ya. Sama kayak tadi Gehasi, ketika lihat orang segitu banyak dia ngerasa hopeless, helpless. Dan ketika Tuhan bukain mata kita lewat firman-Nya, di sana Tuhan berjanji bahwa Dia yang akan berperang gantiin kita. It's the same with Israel. Kita sama kayak Israel. Sometimes kita perlu dulu ngerasain yang namanya kita tuh hopeless, even helpless, begitu ya. Supaya kita bisa ngelihat justru dengan jelas ketika pertolongan Tuhan itu datang. Teman-teman, kalau hidup kita oke-oke aja, lancar-lancar aja, itu sometimes jadi jalan untuk iblis bikin kita lupa bahwa sejatinya kita hidup cuman bersandar sama pertolongan Tuhan.
sometimes kita lupa kalau hidup kita oke-oke aja. Tapi ketika kita diizinkan Tuhan ada di momen kita hopeless, kita helpless, di sana justru kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Justru di sana pertolongan Tuhan tuh jadi semakin nyata buat hidup kita. Itu yang ketiga, teman-teman. Dan yang keempat, hal terakhir yang kita alami ketika Tuhan bukain mata kita, maka kita bisa melihat bahwa di dalam segala keadaan Tuhan itu ada sama-sama kita. I see that God is with me. Teman-teman, Tuhan janji kalau dia gak pernah ninggalin kita. Dia bersama-sama dengan kita. That's why di awal tadi kita baca Yohanes 14 ayat 26, Tuhan bilang Roh Kudus, Sang Penghibur itu aku utus gitu ya. Dalam bahasa Inggrisnya gak cuma sekedar penghibur tapi disebut the helper. Penolong itu Tuhan kasih. Roh Kudus itu yang senantiasa tolong hidup kita. Dan sekali kita terima Roh Kudus, maka selamanya dia tinggal tetap di dalam hati kita. Seperti janji Tuhan dalam Matius 28, dia bilang bahwa Rohku itu menyertai kamu sampai akhir zaman. Teman-teman, saya pengen cerita ya. Saya pengen cerita satu pengalaman saya sekarang gitu ya. Pengalaman saya ketika masih di seminari. Singkat aja begitu ya. Tapi disclaimer dulu, saya masuk STT tanpa ada financial support dari manapun. Possible kah studi tanpa ada financial support? Begitu possible teman-teman, karena biaya studinya dari awal saya masuk, injekin kaki di saat sampai saya sarjana kemarin di wisuda 2 tahun yang lalu begitu ya. Itu semua full di cover sama beasiswa. Tapi teman-teman, yang namanya hidup begitu ya, itu pasti ada kebutuhan gitu ya. Saya bertahan hidup di awal-awal itu hanya dengan sisa uang, karena saya sebelum masuk saat saya kerja begitu ya. Saya cuman bertahan dengan tabungan dan saya nggak ada financial support dari manapun begitu ya. Tapi kan yang namanya saya di saat harus masuk asrama, it means saya harus nyiapin ya simpelnya saya harus mandi, saya harus cuci baju dan lain sebagainya. Dan semuanya harus saya prepare gimana caranya dengan duit sisa itu saya bisa bertahan hidup begitu ya. Kuliah total berapa tahun? 4,5 tahun. Dengan sisa tabungan yang cuma sekian, mungkinkah? Nggak mungkin begitu ya. Saya tahu itu nggak mungkin, tapi waktu itu saya masuk aja udah ya. Beriman aja saya bilang Tuhan yang panggil, Tuhan sediain pasti begitu. Sampai one day teman-teman ya. One day, minggu itu tabungan saya udah 0. Gitu ya, tabungan saya udah 0. Saya udah nggak punya apa-apa. Dan hari Sabtu saya harus pelayanan yang namanya sekolah Sabtu. Pasti Cias tahu ya, karena dari zaman Cias udah ada tuh pelayanan sekolah Sabtu dan saya jalanin lagi begitu ya di tahun itu. Waktu saya harus berangkat ke sekolah Sabtu minggu itu saya udah bingung gitu ya. Saya bilang sama Tuhan, Sabtu saya harus berangkat pakai apa gitu ya. Gak ada Tuhan, udah 0. Dan saya gak berani cerita ke siapapun teman-teman. Karena saya tahu kalau waktu itu saya cerita, ujungnya adalah saya ngemis. Dan saya tahu teman-teman saya gak mungkin gak bantuin saya. Saya tinggal ngomong sebenarnya, saya tinggal nangis sedikit aja gitu ya. Dan cerita sama teman pasti ditolongin, gak mungkin gak ditolongin. Tapi hari itu saya mikir, minggu itu saya mikir saya gak mau cerita ke siapapun. Saya cuma bisa doa sama Tuhan. Even saya saat teduh pun tuh isinya saya nangis, meskipun saya nangisnya kecil begitu ya, karena sekamar berempat, jadi saya nggak mau orang-orang tuh dengar begitu ya. Sampai akhirnya di Jumat malam tuh saya udah hopeless banget begitu ya. Saya tetap siapin bahan buat ngajar hari Sabtu, saya siapin begitu ya. Tapi ketika teman-teman saya sibuk di dalam perpustakaan, saya keluar, saya di satu ada taman di tengah gitu ya. Dan kalau malam kan tuh gelap banget. Justru saya di situ saya nangis gitu. Saya bilang sama Tuhan, gitu ya. Tuhan, besok saya berangkat pakai apa? 0 gitu. Saya nggak tahu. Pelayanan harus di cover dengan biaya sendiri begitu ya. Waktu itu transportasinya harus di cover dengan biaya sendiri. Saya udah ketakutan begitu ya. Tapi akhirnya malam itu saya pulang ke asrama. Dan besok paginya seperti biasa, pagi itu ada saat teduh, terus ada juga jam ibadah begitu ya. Waktu saya saat teduh saya nangis lagi begitu ya, nangis kecil lagi. Saya bilang, duh Tuhan, saya nggak tahu nih siang ini saya mau berangkat pakai apa. Kemudian itu selesai, berjalan lah pagi itu, saat teduh lewat, makan pagi, kemudian chapel pagi. Dan setelah chapel pagi alias ibadah, kan tadi saya bilang ya ibadahnya tiap hari begitu ya. Sabtu pagi selesai ibadah saya turun dari tangga, gambarnya kayak gini. Gambar ruangannya kayak begini. Nah, saya turun dari tangga itu teman-teman ya. Thank you juga buat Ko Arif ya, kalau mungkin nonton udah bantuin fotoin gitu ya. Tadi malam cepat-cepat gue bilang, kok fotoin dong gitu ya, gedung kuliah begitu ya. Dan thank you Ko Arif udah bantuin foto ya. Teman-teman, saya turun dari tangga itu. Jadi kalau chapel tuh kayak dipisah tangganya ya. Ini tangga cewek, ujung sebelah sana ada tangga cowok begitu ya. Saya turun dari tangga ini, kemudian saya
jalan ke arah loker. Kira-kira loker mahasiswa saya posisinya seperti yang saya udah kasih tanda. Kira-kira posisinya di situ. Saya turun setelah chapel, kemudian saya ngelihat ada teman saya lagi bagiin hasil tugas. Masuk ke loker-loker mahasiswa. Ya udah, akhirnya karena saya lihat dia, saya mau ambil hasil tugasnya. Saya pengen lihat gitu ya, paper saya nilainya apa gitu. Meskipun sebenarnya saya sudah nggak peduli karena saya pusing siang itu, saya nggak tahu harus berangkat pakai apa. Saya buka loker mahasiswa saya ambil paper saya lihat begitu ya, saya lihat nilainya. Waktu saya lihat nilainya ada amplop jelek banget gitu ya. Ada amplop jelek banget ini teman-teman. Amplopnya jelek banget, bahkan ini kayaknya amplop bekas, mungkin udah terlanjur dibuang tapi mungkin akhirnya mau dipakai lagi begitu ya. Dengan tulisan semoga menjadi berkat dan tintanya juga kayak udah mau habis begitu ya. Saya nggak tahu ini siapa, saya nggak tahu itu dari siapa. Teman-teman, tapi di dalamnya ada sejumlah uang yang akhirnya saya pakai uang itu hanya untuk bayar transport saya pelayanan sampai akhir semester. Tiap Sabtu. Nggak lebih, nggak kurang. Pas. Totally pas. Saya nggak pakai duit itu buat yang lain selain buat transport pelayanan. Teman-teman, sampai hari ini saya nggak tahu itu dari siapa. Sama sekali saya nggak tahu gitu ya. Tapi hari itu saya tahu bahwa selama ini firman Tuhan yang saya baca, janji-janji Tuhan yang saya baca, itu nggak cuma sekedar tulisan yang dipakai buat ngehibur hati kita, tapi itu janji yang Tuhan tepati. Tapi mungkin sometimes kita ekspektasinya adalah kita pengen setiap kali kita doa dijawab, kita doa minta dikasih begitu ya. Tapi memang gak selalu seperti itu teman-teman. Sometimes Tuhan kasihnya ya tepat pada waktunya. Di saat kita butuh, di saat kita memang tahu hari itu memang Tuhan mau kasih nyatain janjinya buat hidup kita. Teman-teman, firman Tuhan itu the living word, kalimat yang hidup. Kalimat yang gak cuma ngehibur kita, tapi itu janji yang Tuhan nyatakan. Dan hari itu jadi titik balik di dalam hidup saya, bahwa seberapapun yang saya punya, saya gak akan pernah menahan diri saya lagi untuk kasih buat orang lain, untuk kasih buat orang yang butuh. Saya hari itu terima janji Tuhan, tapi saya ingat saya gak cuma terima janji Tuhan, tapi saya mau mengerjakan apa yang Tuhan juga perintahkan di dalam hidup saya. Dan hal terakhir teman-teman, seperti janji saya ya, tadi saya kasih tahu di awal bahwa ada 5 syarat. Terus gimana caranya supaya kita bisa tahu bahwa begitu ya, firman Tuhan itu the living word. Gimana kita bisa ngerasain bahwa firman Tuhan itu hidup, maka kita butuh yang namanya iluminasi Roh Kudus. Gimana caranya kita bisa dapetin iluminasi Roh Kudus teman-teman? Ada 5 syaratnya, saya pengen 5 hal ini nanti jadi bahan diskusi kalian di dalam kelompok Komsel. Mari kita buat evaluasi di dalam diri kita begitu ya. Kira-kira hal apa yang sudah kita lakukan atau masih sulit kita lakukan dan apa yang mungkin jadi kendala begitu ya. So kalau kita pengen dapetin iluminasi Roh Kudus, maka kita perlu melakukan 5 hal ini. Yang pertama teman-teman, yang pertama adalah I must begin a relationship with God. Saya harus memulainya dengan membangun relasi dengan Tuhan. Simply kita pengen kenal seseorang, kita bangun dulu relasinya gitu ya. Sama, kita pengen kenal hati Tuhan, kita harus wajib bangun relasi sama Tuhan. Gimana sih caranya bangun relasi sama Tuhan? Coba kita cek lagi gimana hidup saat teduh kita akhir-akhir ini. Yang kedua, I ask God in faith to open my eyes. Teman-teman, kita perlu dengan sungguh-sungguh setiap kali kita baca Alkitab, gak cuma sekedar baca, tapi di dalam hati kita berdoa, kita minta dengan sungguh-sungguh dalam iman sama Tuhan. Untuk hari itu, waktu itu, Tuhan bukain apa sih yang jadi pesan Tuhan secara pribadi buat setiap kita. Yang ketiga teman-teman, yang ketiga adalah I come with a humble heart. Terdatang dengan hati yang penuh dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Maksudnya gimana? Teman-teman, kita perlu ingat, kita perlu sadar every time, every day, bahwa hidup kita itu cuma bersandar kepada pertolongan Tuhan. Teman-teman, kalau kita udah mulai gak datang sama Tuhan every day, every time, kita perlu lihat lagi. Jangan-jangan kita udah gak lagi punya humble heart di hadapan Tuhan. Jangan-jangan kita ngerasa bahwa hidup kita yang kontrol adalah diri kita sendiri. Hidup kita yang kontrol adalah duit kita atau yang lainnya. Teman-teman, kita perlu datang dengan hati yang rendah hati ke hadapan Tuhan every time. Karena kita tahu hidup kita cuma bersandar sama Tuhan. Yang keempat teman-teman, yang keempat adalah I cleanse my heart of sin and conflict gitu ya. Teman-teman, kalau kita pengen Tuhan itu bekerja di dalam hati kita, maka kita perlu terlebih dahulu menyingkirkan hal-hal yang jadi penghalang. Apa itu teman-teman? Dosa, konflik yang sometimes kita simpen di dalam hati kita, yang justru itu menguasai hati kita sampai kita
dibutakan, hati kita nggak lagi bisa ngelihat Tuhan. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa, terlalu banyak konflik yang kita simpan di dalam hati kita. Dan yang terakhir adalah I commit in advance to do what God says. Kita perlu berkomitmen untuk melakukan perintah Tuhan. Teman-teman, kalau kita mau runut ke belakang hidup kita, ada begitu banyak janji Tuhan kita udah terima loh. Tapi sudahkah kita ngelakuin apa yang jadi perintah Tuhan di dalam firman Tuhan? Simply kita commit to obey God. Wah, kenapa ribet banget Ci begitu ya? Buat terima Roh Kudus kok ribet banget begitu ya? Kalau Roh Kudus mau udahlah datang aja, masuk aja, selesai begitu. Teman-teman, kalau kita pengen ketemu presiden aja protokolnya puluhan gitu ya. Apalagi kita mau sambut Roh Kudus masuk bekerja di dalam hidup kita. Maka 5 hal itu sejatinya terlalu sedikit untuk kita persiapkan. Harusnya kita siapin bahkan 20, 30, 40 untuk kita benar-benar punya hati yang layak untuk Tuhan hadir di sana. Untuk Roh Kudus hadir di sana. Tapi kiranya hari ini firman Tuhan, setiap kisah di dalam Alkitab itu boleh Tuhan pakai. Tuhan pakai untuk kita bisa melihat apa yang Tuhan mau lihat melalui firman-Nya di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, kami bersyukur. Kami bersyukur karena kami punya firman Tuhan yang hidup, janji-janji Tuhan yang dinyatakan buat setiap kami. Ajar kami Tuhan mulai hari ini ketika kami baca Alkitab, kami punya satu sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Bahwa ketika kami baca Alkitab, kami tahu bahwa itu bukan sekedar tulisan biasa, tapi kami lagi berinteraksi dengan Tuhan. Kami mau lihat Tuhan, apa yang jadi pesan firman Tuhan secara pribadi bagi setiap kami. Kiranya Tuhan mampukan setiap kami, dan kiranya Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang baik, kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, sekali lagi saya mau mengingatkan ada 2 hal. Yang pertama, hari ini kita akan memulai perjalanan kita di dalam 40 Days in the Word, begitu ya. Jadi saya mengingatkan sekali lagi teman-teman boleh memulai perjalanan ini bersama-sama dengan rekan-rekan di dalam kelompok komitnya, gitu ya. Kiranya perjalanan ini selama 40 hari ini boleh menolong kita membentuk sebuah habit, membentuk sebuah kebiasaan yang baru untuk kita bisa hidup di dalam firman. Dan yang kedua, sekali lagi saya mengingatkan buat teman-teman terutama yang di rumah yang masih ibadah secara online, saya pengen ingetin teman-teman, kita udah buka ibadah secara onsite. Jadi saya dorong, saya push teman-teman yang udah vaksin, teman-teman yang dalam kondisi sehat, teman-teman bisa mulai daftar di dalam ibadah. Hari ini puji Tuhan udah cukup banyak teman-teman yang bisa hadir. Saya masih push lagi teman-teman untuk lebih banyak bisa hadir ibadah secara onsite. Teman-teman bisa daftar, yang linknya udah disediain di description. Saya rindu untuk boleh ketemu lagi sama teman-teman, kita bisa ibadah lagi sama-sama di gedung ini. Oke, mari kita akhiri ibadah kita. Saya undang setiap kita yang ada di sini untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati kita menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Allah Anak, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus boleh menyertai hidup kita mulai hari ini, sekarang dan seterusnya. Dan kiranya Tuhan boleh menyingkapkan mata hati kita untuk boleh melihat rencananya di dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk teman-teman. Happy Sunday and see you next week. God bless you.